Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan, biar hari ini Tuhan, biar setiap kami mengerti Tuhan betapa Engkau mencintai kami Tuhan. Sehingga setiap kami Tuhan mau dan berani Tuhan masuk ke dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Karena setiap kami menyadari betapa kami dicintai oleh Engkau Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kami Tuhan, bukan karena ibadah kami Tuhan, tapi hanya karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Itu yang melayakkan kami untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk kami menikmati Engkau Tuhan, untuk kami menikmati firman-Mu Tuhan, untuk menikmati Engkau setiap harinya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan, setiap orang Tuhan di tempat ini Tuhan, setiap kami Tuhan masuk lebih dalam Tuhan, mengenal Engkau Tuhan, punya hubungan yang intim bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini Tuhan. Biar Engkau yang berbicara pada setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Betapa kami dicintai, betapa kami dikasihi Tuhan. Sehingga kami punya keberanian, sehingga kami bisa bilang saya bisa hidup dalam Tuhan hanya karena kasih Tuhan. Saya bisa melakukan setiap perintahnya hanya karena kasih Tuhan. Saya bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saya bisa melakukan apa yang Tuhan mau karena Tuhan mengasihi saya. Tuhan, aku menolak segala tipu muslihat iblis tempat ini Tuhan. Aku menolak setiap intimidasi iblis Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Kami dicintai. Seperti yang Kau katakan kepada Paulus Tuhan, aku percaya bahwa Engkau juga mengatakan ini kepada kami Tuhan, bahwa kasih karunia-Mu itu cukup buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Terima kasih tim musik. Ya, kita kasih ini dong apresiasi buat tim musik ya. Terima kasih buat pelayanannya teman-teman tim musik. Oke. Tahun ini kita punya tema relationship. Punya hubungan. Apa yang mau saya bagikan, apa yang mau kita sama-sama lihat hari ini adalah bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan. Karena menurut saya ini adalah dasar dari kekristenan ya. Kita punya hubungan yang intim bersama-sama dengan Tuhan. Kita mengenal Tuhan ya. Tujuan kita punya hubungan sama Tuhan adalah supaya kita mengenal Tuhan. Amin. Oke. Kita buka di Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Saya bacain ya. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira selempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan." Oke. Waktu saya pernah baca ini, ada waktu di hidup saya tanya gini, "Tuhan, kenapa sih lebay banget gitu?" Kan Tuhan tahu ya kalau nanti setelah dia itu ada orang juga yang akan disalibkan, ya kan? Ada martir lah yang kita kenal ya kan. Paulus juga Petrus juga kalau menurut penelitian bahkan disalibkan terbalik gitu. Saya bertanya, kenapa Tuhan lebay banget? Harusnya Tuhan tahu bahwa ada orang-orang setelah dia juga akan mengalami ini gitu. Lalu ada teman saya, dia baca satu konkordasi, dia bilang gini, apa yang membuat Tuhan stres? Sebenarnya bukan karena siksaannya, tapi dia harus menerima dosanya. Oke, kita mengerti bahwa Tuhan itu kudus, amin.
buat dia dosa sekecil apapun udah jijik banget. Setuju ya? Ini dia harus menerima dosa semua, seluruh generasi ke generasi. Waktu saya ngerti ini, saya bilang, Tuhan, saya gak ngerti penderitaan ini. Karena saya sudah hidup dalam dosa. Saya gak ngerti betapa menderitanya harus menerima dosa, Tuhan. Karena saya memang sudah hidup dalam dosa. Amin. Mungkin saya mau kasih ilustrasinya gini. Tuhan waktu baca ini, Tuhan ingetin saya waktu saya kuliah tugas akhir, saya bikin film dokumenter seorang aktivis sosial. Jadi saya harus ke Jakarta, ke bantaran Kali Ciliwung. Ya, jadi saya tinggal di lingkungan kumuh di sana. Terus saya waktu sore mau menikmati di anak sungai gitu kan, mau menikmati matahari terbenam lah ceritanya. Terus pas saya lihat itu ada di depan. Jadi kalau saudara-saudara semua kalau pernah ke sana, jadi ada sampan-sampan gitu ya di Kali Ciliwung itu. Nah di situ mereka MCK dan segala macamnya, buang air besar, air kecil, nyuci dan segala macamnya di sana. Gak sengaja saya lihat orang lagi nyuci ayam 1 ember, iya kan? Ya itu membuat saya nggak makan akhirnya di situ. Dia nyuci itu sampan-sampan itu setiap itu tuh ada tempat buang air besarnya gitu, iya kan? Di atasnya, dan itu air kan mengalir dari hilir ke hulu atau hulu ke hilir ya. Pokoknya dari atas ke bawah lah ya. Dan dia ada di sini gitu. Di sini saya masih lihat. Itu dia nyuci. Buat saya kayak, wah udah deh, saya nggak mau makan deh gitu ya. Lapar dah gitu ya. Ya udah. Tapi mungkin saudara-saudara semua di sini nganggap jijik ya gitu. Harus makan gitu. Tapi buat orang di sana ya biasa aja kali gitu. Ya inilah kehidupan kami gitu. Buktinya kami sehat-sehat aja gitu. Nah mungkin itu bagian kecil ya, yang kita adalah posisinya di mereka gitu. Waktu Yesus terima dosa, dia stres itu. Buat kita, biasa aja kali. Karena kita hidup sudah terbiasa dengan dosa. Amin. Atau mungkin pernah sekali kita pernah ngerasain, kayak kita ngelakuin dosa, ya kan? Terus kita merasa jijik dengan diri kita. Ya gak sih? Kayak, iya apaan sih? Kenapa sih harus lakuin ini? Apa ini? Mungkin itu hanya seglimpsnya aja gitu. Yang Yesus harus terima, yang Yesus harus rasakan. Amin. Terus ini lagi terus berikutnya, karena efek dari dia harus menerima dosa, dia harus mengalami keterpisahan dengan Bapa. Ya, ini lagi yang buat saya, kalau banyak orang bilang this is the ultimate suffer for Jesus, that he has to separate with Father. Dia harus terpisah dengan Bapa. Waktu saya bilang gini, Tuhan, ini pun saya nggak ngerti. Penderitaan ini pun Tuhan, saya nggak ngerti. Karena saya memang sudah hidup terpisah dengan Bapa. Kita dibilang kita Allah Tritunggal, Allah tiga tapi satu. Ini pun nggak bisa menggambarkan. Ini benar-benar kayak menggambarkan betapa intimnya Tuhan dengan Bapa. Ya, 3 tapi 1. Intim, deket banget. Saya bilang Tuhan, saya juga nggak ngerti. Beberapa minggu lalu sepupu saya meninggal. Buat saya dekat sama dia adik saya. Kita dekat. Saya percaya bahwa dia sudah kembali ke rumah Bapa, ya. Tapi karena kita udah nggak bisa bertemu lagi gitu di sini ya, rasanya sedih gitu. Dipisahkan. Buat saya, kadang sebenarnya saya harusnya bagian minggu lalu saya bilang sama Ko Yosef, saya kok
minta mundur dong kok gitu. Karena saya masih kepikiran. Ya, akhirnya Ko Yosef kasih. Buat saya, itu dipisahkan ya. Dan saya merasakan kesedihan itu. Tapi itu pun tidak bisa menggambarkan atau sedekat bagaimana perasaan Tuhan Yesus. Waktu dia harus dipisahkan dengan Bapa. Saya gak ngerti, saya bilang Tuhan buat saya aja dipisahkan kayak gini sama sepupu saya. Mungkin gak sedekat sama antara Tuhan dengan Bapa. Tapi saya sedih. Terlebih Engkau Tuhan. Dan Tuhan bilang kan di Matius 27:46. Dia bilang gini. Eli Eli lama sabatani. Allahku Allahku mengapa Engkau meninggalkan aku. Sepanjang kesiksaan segala macam Tuhan gak pernah. Dia tetap jalanin. Di sini dia momennya dia bilang Eli Eli lama sabatani. Allahku Allahku kenapa Engkau meninggalkan aku. Allahku Allahku kenapa Engkau meninggalkan aku. Amin. Terus hubungannya ini buat relationship apa sih? Kita kembali nanti ke situ ya. Kita lihat di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Ya. Saya bacain ya. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Oke, kita lompat ke Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Ceritanya di situ akhirnya Hawa digoda dan akhirnya dia makanlah buah itu. Oke. Waktu saya lihat ini, pertama kali saya lihat ini, yang rusak itu bukan dosanya. Yang rusak adalah bahwa Hawa dan Adam tidak percaya kepada Tuhan. Saya kasih ilustrasi gini. Kalau kita mau beli apa-apa, kadang-kadang kita suka tanya sama teman kita kan. Misalnya saya sama Yos. Yos pengen beli gitar nih. Oke. Jen, bagusnya gitarnya ini karena gini. Oke Yos, terima kasih. Oke, saya mau beli. Dan temenin saya yuk gitu, karena Yordan kan gitaris ya. Yordan temenin saya ya. Ayo kita ke toko gitar. Terus Yordan bilang jangan yang ini. Karena ini gini. Kalau saya percaya sama Yos, saya bilang udah Dan, gak usah banyak ngomong lah. Saya percaya Yos kok. Walaupun dia keyboardis dan kamu gitaris gitu ya. Tapi ya udah, saya ikut dia. Amin. Kalau Adam dan Hawa percaya sama Tuhan, Tuhan bilang nanti engkau akan mati. Waktu iblis datang begini, bahwa kamu akan menjadi seperti Tuhan, kamu akan tahu yang buruk dan yang baik. Mereka bilang enggak. Tuhan udah bilang enggak, mati. Kamu apa-apaan? Kamu bohongin saya percayanya sama Tuhan. Tapi kepercayaan itu tidak sepenuhnya yang Adam dan Hawa punya. Sehingga dia menarik gitu kan. Oke, advertisingnya mantep. Oke, saya ambil. Dia makan. Dan hubungan itu pun hancur. Ya, Adam dan Hawa tidak lagi dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita lihat sejarahnya, setelah itu, setelah hubungan manusia dengan Tuhan hancur, maka hubungan manusia dengan sesama manusia pun akan hancur. Gimana Kail dan Habel bisa saling membunuh. Hubungannya hancur. Amin. Terus kita runut lagi. Sodom dan Gomora. Semuanya. Orang mulai saling bunuh. Segala macam. Amin. Hubungannya. Kalau kita runut lagi ke hari ini. Hubungan adik kakak bahkan sampai hancur. Hubungan papa sama mama. Ya kan. Orang tua dan anak bisa hancur. Hubungan saudara seiman bisa hancur. Karena hubungan kita dengan Tuhan hancur. Ya. Dan itu kan pohon pengetahuan dan yang baik dan yang buruk ya. Jadi manusia berjalan menurut pengetahuan yang baik dan buruk. Menurut standar mereka masing-masing. Bukan lagi standarnya Tuhan. Kalau menurut saya benar, belum tentu menurut kamu benar. Itu standar saya. Sehingga mulai muncullah rasisme. Karena suku saya memegang standar yang benar. Saya orang Batak,
kita punya standar yang benar. Beda dengan orang Jawa, beda dengan yang ini, beda dengan kulit putih, beda dengan kulit hitam. Rasisme akhirnya muncul. Timbul kecurigaan, timbul ketidakpercayaan. Semuanya hancur. Bahkan orang-orang yang dianggap religius pun saling menyakiti. Ya, inilah. Terus gimana caranya? Kita harus punya hubungan sama Tuhan. Kita harus mendekat lagi sama Tuhan. Ya, tapi masalahnya kita gak bisa datang ke Tuhan. Masalahnya standar Tuhan terlalu tinggi. Masalahnya kita sudah terputus dengan Tuhan. Dan akhirnya pengenalan akan Tuhan pun makin jauh gitu. Kita makin gak kenal siapa Tuhan. Saya ambil contoh gini. Kenapa kita akhirnya pengenalan akan Tuhan itu hancur? Kalau lihat di Imamat. Di Keluaran ya. Bangsa Israel, waktu Tuhan menyatakan dirinya kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel diminta untuk puasa. Waktu dia mau memberikan 10 perintah Allah. Diminta puasa, nanti pada hari ketiga naik ke Gunung Sinai. Oke? Naik ke Gunung Sinai. Terus akhirnya pas hari ketiga di Gunung Sinai ada gemuruh, halilintar segala macamnya. Bangsa Israel bilang, Musa kamu aja yang naik. Tuhan bilang apa? Kamu bilang ke saya. Harusnya bangsa Israel itu naik ke Gunung Sinai dan punya hubungan sama Tuhan. Harusnya itu yang terjadi. Dan mereka mengenal Tuhan. Tapi mereka tidak melakukan itu. Dan akhirnya mereka tidak mengenal Tuhan. Dan akhirnya mereka, generasi itu ada yang gak lolos masuk ke tanah Kanaan. Masuklah generasi berikutnya ke tanah Kanaan. Sekian, kalau saudara-saudara baca di Hakim-Hakim, itu kan selalu begitu. Bertobat, berbuat dosa, itulah Tuhan datang, bertobat, dan itu terus. Pengenalan akan Tuhan makin jauh. Saya ambil contoh di sini. Di Hakim-Hakim 11 ayat 30, Hakim-Hakim 11 ayat 30 sampai 31. Ya, Yefta, ya, salah satu hakim, Yefta bilang gini, Tuhan kalau saya bangsa, ya saya bacain aja. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan. Katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Dan akhirnya Hakim-Hakim 11 ayat 34, 35 dia udah menang, dia pulang, keluarlah anak gadisnya yang nyambut dia. Lalu dia merobek bajunya dan dia menyerahkan anaknya menjadi korban bakaran. Kenapa menjadi korban bakaran? Gini, bangsa Kanaan yang didatangi oleh bangsa Israel, mereka punya cara dan tata beribadah mereka masing-masing. Ada yang mengorbankan bahkan bayi dibakar, ya kan? Ada yang bahkan melakukan seks dengan caranya mereka lah. Dan bangsa Israel terpapar oleh adat istiadat itu. Jadi gak aneh ketika Yefta tidak terlalu mengenal Tuhan. Maka inilah yang dia lakukan. Dia mengorbankan anaknya menjadi korban bakaran. Dia tidak seperti Hana di Samuel ya. Dia mengorbankan anaknya menjadi pelayan Tuhan. Tuhan kita tidak menerima korban bakaran manusia. Karena Tuhan kita mengasihi kita. Pengenalan akan Tuhan yang Yefta punya itu terdistorsi oleh keadaan waktu itu. Sama dengan kita. Filsafat dunia ini masuk ke kepala kita. Pengenalan akan Tuhan kita mulai terdistorsi juga. Sehingga banyak orang waktu mau datang ke Tuhan, Tuhan saya berdosa. Bahkan ada konsep bilang, saya nanti deh kalau mau berdoa ketika saya udah benar. Ketika saya sudah tidak berdosa. Konsep ini masuk. Saya harus berbuat baik so I can please God with my good things. Nonsense. Karena tidak ada hal baik yang kita bisa penuhi dengan standarnya Tuhan. Tapi ini terdistorsi.
Sehingga banyak orang yang ragu untuk datang sama Tuhan. Sehingga orang merasa, oh saya harus lakukan ini. Oh saya harus lakukan ini. Ini adalah konsep tertua agama yang kamu harus lakukan sesuatu supaya Tuhan kamu senang. So He will bless you. Dia akan memberkati kamu ketika kamu melakukan ini dan itu. He will love you when you do and did something. Tapi ternyata enggak. Buat Tuhan kita enggak. Saya mau bilang gini. Kita kembali ke yang tadi. Tuhan mau terima dosa. Tuhan mau terpisah dari Bapa supaya kita punya hubungan sama Tuhan. Tuhan jadi jembatan. Tuhan menjadi korban supaya kita dihapuskan dosa kita. Bukan karena kita sudah tidak berdosa sehingga kita punya hubungan sama Tuhan. Tapi karena Tuhan cinta sama kita sehingga dia mau mengorbankan supaya kamu bisa datang. Saya bisa datang di hadapan Tuhan dengan kasih karunia Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita. Tuhan sudah mati bahkan sebelum kita lahir. Tuhan sudah mencintai kita bahkan waktu kita melakukan dosa. Dari sini saya mau bilang, ayo kita sama-sama punya keberanian di hadapan Tuhan. Know that you are loved. Tahuilah bahwa kamu dicintai oleh Tuhan. Ketika kita melakukan dosa, saya bilang, Tuhan, I know saya melakukan dosa. Tuhan, tahu saya gagal. Tapi saya mau bangun lagi hubungan saya sama Engkau. Karena saya tahu bahwa kasih karunia Tuhan cukup buat saya. Ketika saya jauh sama Tuhan, jangan pernah berharap saya akan jadi lebih baik. Enggak, oh Tuhan saya berdosa. Lebih baik saya mengundurkan diri supaya saya jadi lebih baik dulu, baru saya datang sama Tuhan. No, enggak. Waktu kita jatuh dalam dosa, waktu kita dalam dosa, justru disitulah momen kita butuh Tuhan. Tuhan, tolong saya gak bisa berbuat baik Tuhan. Saya gak bisa berbuat baik. Hati saya suka mudah sekali untuk benci sama orang. Hati saya mudah sekali untuk curiga sama orang. Tuhan, tolong saya. Kita perlu dekat sama Tuhan. Tahuilah bahwa kamu dicintai Tuhan. Ketahuilah bahwa kamu dikasihi Tuhan. Waktu saya mengerti itu dan saya langsung lompat ke Yohanes 3 ayat 16, dia bilang karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapapun yang percaya dia akan memperoleh hidup yang kekal. Saya bilang gini, mungkin bapak-bapak yang lebih mengerti untuk ilustrasi ini. Saya bilang, Tuhan kenapa anak? Kenapa gak bapak sendiri? Waktu saya renungkan ini saya bilang, Tuhan, this is the greatest performance of love. Satu atraksi cinta yang begitu besar buat kita. Kenapa? Kalau misalnya saya bilang gini, Koyan, kita sama-sama, saya Koyan, ada Samantha di situ. Terus kita ditangkap sama penjahat. Penjahat bilang gini, Koyan, kamu mengasihi Janus nggak? Oh ya, saya tahu dia mengasihi saya. Ya, oke. Kamu jadi kalau mau Janus lewat harus ada yang berkorban. Koyan bilang, saya aja. Oh enggak. Samantha yang harus berkorban. Samantha saya siksa di hadapan kamu. Samantha saya hajar di hadapan kamu. Baru Janus bisa pergi. Saya bilang, Tuhan, ini kasih yang gak bisa digambarkan. Kita berharap dengan kebaikan kita. No, kita gak akan bisa berhadapan dengan Tuhan. Kalau kita berharap dengan apa ibadah kita gak akan pernah bisa datang kepada Tuhan. Kalau kita berharap dengan saya berdoa, saya membaca firman, kita gak bisa.
Ini semua karena kasih dan cintanya Tuhan. Dia sudah mencintai kita. Walaupun kita melakukan kejahatan, Dia sudah mencintai kita. Walaupun kita tidak mencintai Dia. Kita harus sadar sehingga waktu kita melakukan dosa, kita bisa kembali sama Dia. Dan waktu kita kembali sama Dia, percayalah ada kekuatan baru. Ada kekuatan untuk kita tidak melakukan dosa lagi. Karena kita sadar bahwa kita dicintai Tuhan. Saya mau bilang gini, jangan fokus dengan bagaimana kita mengasihi Tuhan, tapi fokus bagaimana Tuhan mencintai kita. Amin, amin, amin. Buat Tuhan mencintai kita, itu yang menjadi kekuatan buat kita. Itu yang menjadi kekuatan buat kita. Tuhan, saya mau mencintai Engkau. Ini yang mendrive kita untuk kita mencintai Tuhan. Segitu besarnya kasih Tuhan. Sehingga kita berani untuk melangkah. Tuhan, saya mau punya hubungan lagi bersama Tuhan. Tuhan, saya mau dekat lagi sama Tuhan. Amin. Dan waktu hidup tidak berjalan dengan rencana kita, seakan-akan menjadi buruk. Misalnya kayak corona ini. Kita udah punya ini. Wah, ini akan bagus. Ternyata tidak berjalan dengan sesuai dengan rencana. Know that you are loved. Bahwa tidak ada rancangan yang jahat yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Seburuk apapun keadaan kita hari ini, ketahuilah bahwa kita dicintai. Amin. Ini yang menjadi kekuatan kita untuk kita we live to the fullest. Kita menikmati hidup kita apapun yang terjadi. Waktu Paulus dan Silas, ini di Kisah Rasul ya. Waktu Paulus dan Silas di penjara di Athena, mereka menaikkan pujian. Engsel rusak. Betul ya? Dia bukan sedang menghujat Tuhan. Tuhan, apa-apaan? Saya melakukan penginjilan. Saya memberitakan firman-Mu. Tapi apa lihat saya hari ini? Di mana? Di penjara. Enggak. Paulus dan Silas tidak melakukan itu. Paulus dan Silas melakukan pujian penyembahan. Dan engselnya rusak. Dia punya alasan yang tepat. Wow, mukjizat Tuhan nih. Yuk kabur. Kan kita pujian penyembahan. Memang mukjizat itu nyata. Kita keluar. Paulus dan Silas tidak keluar. Mungkin karena Paulus tahu dia orang Roma. Bahwa kalau dia keluar, kepala penjara mati. Dia akan dihukum mati. Tapi Paulus dan Silas tetap di sana. Saya bilang, Tuhan, damai sejahtera seperti apa yang mereka punya. Walaupun hidup mereka di ujung tanduk, mereka tetap mikirin orang lain. Ini damai sejahtera yang gak main-main. Yang tidak tergantung dengan situasi dan keadaan. Sehingga kepala penjara itu bisa diselamatkan. Seisi rumahnya bisa diselamatkan. Inilah yang Tuhan tawarkan. Kalau Paulus tahu dia dicintai sama Tuhan. Dia duduk, dia pujian penyembahan. Oh, ada orang yang akan mati kalau saya kabur. Oh, Tuhan tidak pernah melakukan rancangan yang jahat dalam hidup saya. Saya akan stay di sini. Supaya kepala penjara ini mengenal Kristus. Amin. Waktu saya di sekolah, ada satu anak bilang gini, Mister, saya sudah belajar. Saya punya mimpi untuk saya ke universitas ini. Saya lakukan, saya belajar. Saya lakukan soal-soal segala macam. Tapi saya gak diterima, Mister. Saya sudah berdoa. Tapi saya gak diterima, Mister. How come? Itu bukannya Tuhan menghargai usaha saya. Dan saya bilang, Tuhan menghargai usaha kamu. Saya bilang sama dia, kalau kejadian hidup yang buruk aja, keputusan terburuk dalam hidup kita aja, Tuhan bisa turn menjadi hal yang baik. Terlebih lagi ketika kamu melakukan hal yang baik. Artinya ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan sediakan. Know that you are loved. Amin. Know that you are loved. Ketahuilah bahwa kamu dicintai. Dan Tuhan Yesus bilang kan,
Di Matius 7 ayat 11 dia bilang, Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik pada mereka yang memintanya. Kita aja yang jahat tahu ngasih yang baik buat saudara kita, buat anak-anak kita, terlebih Bapa kita di surga. Amin. Saya mau bilang gini, yuk ketahuilah bahwa kita dicintai. Kita berani untuk bangun hubungan kita sama Tuhan. Ya, ke depan mungkin kita gagal. Ya, ke depan mungkin ada rencana-rencana yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tapi kita terus bilang, Tuhan, saya tahu Tuhan cinta saya. Tidak ada yang bisa menghalangi saya untuk mendekat kepada Tuhan. Tidak ada yang menghalangi saya untuk saya punya hubungan sama Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi saya untuk mencintai, bersekutu, karib dengan Tuhan. Ingatlah, tidak ada dosa apapun yang akan membuat Tuhan terkaget-kaget dengan apa yang kita lakukan. No, gak ada. Karena semuanya sudah dibayar lunas di kayu salib. Jangan buat iblis menipu kita. Kamu gak bisa ini. Ya. Saya melakukan dosa. Tapi semua sudah lunas. Yang kemarin, sekarang, dan bahkan yang akan datang. Amin. Jadi berani masuk. Punya hubungan sama Tuhan. Ketahuilah bahwa kamu dicintai. Amin. Sebelum saya tutup, saya mengundang tim musik untuk maju ke depan. Dan saya percaya ini. Ketika kita sadar bahwa kita dicintai Tuhan. Kayak yang tadi saya bilang. Jangan fokus dengan bagaimana kita melakukan sesuatu. Bagaimana kita mencintai Tuhan. Karena itu akan membawa kita kepada frustasi. Tapi fokusnya adalah bagaimana Tuhan mencintai saya. Sehingga itu menjadi kekuatan buat saya. Sehingga waktu saya melakukan kebaikan ini. Waktu saya melakukan itu. Sehingga waktu saya mengasihi orang lain. Karena saya sadar bahwa saya dicintai dan dikasihi Tuhan. Amin. Sehingga semua kebaikan yang kita lakukan, kita akan bilang, Tuhan, karena kamu cinta saya jadi punya kekuatan untuk mencintai orang lain. Tuhan, karena Tuhan cinta saya, sehingga saya bisa beribadah, saya mau punya hati beribadah. Tuhan, karena Tuhan cinta saya bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Tuhan, karena Tuhan cinta saya, maka saya mau berdoa. Saya berani untuk masuk ke ruang Maha Kudus dan punya hubungan sama Tuhan. Dan Tuhan, karena Tuhan mencintai saya, sehingga saya mampu mencintai sesama saya. Sehingga saya mampu membangun hubungan yang baik dengan sesama saya. Karena Tuhan mencintai saya. Sekali lagi, fokus dengan bagaimana Tuhan mencintai kita. Itu yang saya lihat di sini. Lalu di adegan itu, kenapa Tuhan harus tetap disiksa? Karena itulah yang kita paling mengerti, amin. Sakit loh ditusuk pakai paku. Ya, dia harus jalani itu. Sakit loh dicambuk. Ya, karena itulah yang kita mengerti, amin. Supaya kita mengerti betapa kita dicintai, amin. Walaupun itu bukan hal yang paling menderita buat Tuhan Yesus, tetap dia harus jalani. Karena apa? Supaya saya mengerti betapa saya dicintai. Tuhan mau melakukan semua adegan itu, dicambuk, dipaku, disalibkan. Supaya kita mengerti, oh itu sakit. Kenapa dia mau melakukan itu? Karena dia cinta sama saya. Walaupun itu bukan penderitaan yang paling mengerikan. Amin. So, semua kita bangkit berdiri. Katakan pada kiri kanan, you are love. You are love. You are love. You are love. You are love.
Katakan ke kiri kanan lagi, you are love. You are love. You are love. Amin. Dan kita bawa ini keluar biar orang tahu bahwa ada kasih yang gak masuk akal. Bahwa ada kasih yang even mencintai sebelum dicintai. Amin. Kita bawa ini keluar biar orang tahu bahwa Yesus mau mati buat orang-orang yang berdosa. Amin. Kita bawa ini keluar supaya orang-orang di sana yang mungkin, am I love? Am I love? Apakah saya dikasihi? Saya harus melakukan ini, saya harus caper sama ini supaya orang mengasihi saya. No. There is love who doesn't need that. Ada kasih yang sudah inisiatifnya datang dari penciptanya sendiri. Amin. Dari pencintanya sendiri. Amin. Kita nyanyiin lagi nih. Who am I that you love me? Who am I that you save my soul? Who am I without you? Yes. Who am I, Lord? Thank you, Lord. Who am I that you love me? Who am I that you're mindful of me? Who am I that you call me? Who am I that you love me? Who am I that you love me? Who am I to save my soul? Who am I without you? Who am I to be worthy? Who am I to be worthy? Who am I that you're mindful of me? Who am I that you call me? Who am I that you love me? Who am I that you save my soul? Who am I without you? Who am I? Who am I to be worthy? Who am I that you're mindful of? Who am I that you call me? Who am I that you love me? Who am I that you save my soul? Who am I without you? Who am I? Who am I to be worthy? Who am I that you love? Who am I that you call me? Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan. Biar kami menjadi orang-orang yang sadar bahwa kami dicintai, Tuhan. Biar perjuangan kami adalah bahwa kami menyadari setiap harinya bahwa kami dicintai oleh Engkau, Tuhan. Ya Tuhan. Karena aku percaya, Tuhan, bahwa kasih-Mu itu sempurna buat setiap kami, Tuhan. Karena cinta-Mu lah, karena cinta-Mu lah, Tuhan, Engkau tidak melihat kesalahan kami. Seperti apa yang dibagikan oleh Kodiki minggu lalu, bahwa Tuhan melihat sesuatu yang baik dalam hidup kami. Begitu juga, Tuhan, ketika kami mengerti ini, Tuhan, aku percaya sekali, Tuhan, bahwa kami juga punya kekuatan untuk melihat orang lain hal baiknya, Tuhan, karena kami mengalami kasih itu, Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, buat di sini atau yang di rumah atau yang menyaksikan ini, apakah ada cinta kayak gini? Saya bilang ada. Kalau beberapa waktu lalu waktu saya bilang siapa Tuhan buat saya, adalah pribadi yang tidak menyerah dengan saya. Berapa kali saya melakukan kegagalan, berapa kali saya melakukan keraguan-raguan saya dengan Tuhan, tapi Tuhan tidak menyerah dengan saya. Inilah cinta yang Tuhan kasih. Dan saya percaya bahwa inilah cinta yang mungkin di luar sana atau di tempat ini yang, is it real? Yes, this is real. Kasih seperti ini. Amin. Buat di sini, kalau mau menerima cinta ini, kalian boleh taruh tangan kalian di dada. Begitu juga yang di rumah, ya. Buat yang
menyaksikan YouTube ini, ya, yang mau terima kasih ini. Kasih yang wow, kasih yang lebih dari yang pernah bisa kita bayangkan. Ya, saya berdoa Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang diletakkan di dada, baik di sini Tuhan maupun yang di rumah Tuhan, atau yang menyaksikan nanti di YouTube Tuhan. Mereka mau menerima kasih yang luar biasa yang Kau punya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan, biar Kau yang datang ke hati mereka Tuhan. Nyatakan diri-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhan, mereka sudah menerima Kristus dalam hidup mereka Tuhan. Mulai saat ini, mulai detik ini Tuhan. Biar mereka mengalaminya Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan, biar setiap kita Tuhan, kita fokus bagaimana Tuhan mencintai kita. Bagaimana Tuhan mencintai kami Tuhan. Biar kami fokus bagaimana Tuhan mencintai kami Tuhan.